Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. pada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Indra Malik Akbar Fadilah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk 2 orang mahasiswa yang mempunyai topik yang sama, di mana sidang akhir skripsi ini diselenggarakan untuk Saudara Indra Malik Akbar Fadilah. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi, struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir. Peserta hari ini yaitu saya selaku dosen pembimbing pertama. Kemudian dosen pembimbing kedua adalah Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Ade Syaputra, ST Incom Tech Management, dan Dewan Penguji kedua Bapak Budi Ari Ketama, STMSI. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Indra Malik Akbar Fadilah berdoa menurut agama dan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Berdoa dimulai. Baik, doa saya. Saudara Indra Malik Akbar Fadilah, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan pada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Kemudian kami silakan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan, kritik, saran, dan klarifikasi. Waktu dan tempat kami silakan pertama pada Bapak Ade Syaputra. Silakan Pak. Baik Pak Yada, terima kasih. Bentar ya, saya minum dulu. Oke, selamat pagi jelang siang. Pagi Pak. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelumnya saya ucapin selamat ya. Kamu Terima sudah kasih, Pak. masuk ke tahapan terakhir dari apa ya? Ya skripsi lah ya, sedang masuk ke sidang akhir kamu. Malah saya jadi batuk. Jadi capaian kamu ini memang sangat baik menurut saya, karena sudah bisa melampaui teman-teman kamu sebenarnya. Iya Pak. Jadi apa namanya? Semoga benar-benar di sidang terakhir ini ya kamu bisa menyelesaikannya, ya maksudnya bisa selesai dengan targetnya ya di semester ini. Kalau nggak salah terakhir kapan Pak Andi ininya? Tanggal 25 katanya Pak. 25 ini ya, Januari? Iya Pak. Iya. Oke. Baik, saya coba share screen dulu ya. Iya Pak. Oke, sudah kelihatan? Ya Pak, sudah Pak. Sudah ya, oke. Ya ini sebenarnya ada beberapa yang di awal ya. Saya buat catatan saja, tapi nanti penjelasannya lebih banyak di Pak Budi ya sebagai penguji kedua. Tapi ini saya buat catatan aja, mungkin mana tahu lah nanti ada 1-2 yang terlewatkan, jadi mungkin bisa mengingatkan juga ke Pak Budinya. Jadi untuk yang pertama ini mungkin kamu bisa bahas dengan pembimbing pertama kamu,
mengenai format cover ya dari sidang akhir ya, skripsi kamu ya. Jadi ini masih format yang awal itu proposal ya. Kemudian ya ini ada sedikit ya tahun saja sih sebenarnya. Tapi ya itu penting sih, jangan lupa aja. Iya Pak. Kalau yang saya highlight itu ada kemungkinan karena itu bisa dihilangkan ya ataupun bisa diperbaiki ya, typo ya. Nanti kamu lihat aja. Ya, ini kayak ini tanda tangannya lupa. Ini yang terlalu kecil. Kalau ini so far ya cuma ini aja tanda tangannya. Mungkin untuk daftar gambar sama yang lainnya mungkin nanti dari Pak Budi mungkin ada halaman yang salah atau enggak. Iya Pak. Oke. Ini sebenarnya menarik nih ya. Saya mendapatkan penguji ya, menguji skripsi yang sebenarnya 2 orang ya, kamu sama Pierre mirip banget ya, bahasa tentang ini juga ini sebenarnya ya. Cuman kalau Pierre itu dipakai apa ya metodenya, saya lupa, udah lama sih, misalnya 2000 Pak Handi juga ya kalau nggak salah ya. XGBoost Pak. XGBoost Pak. Kan berarti kamu tahu juga ya. Saya jujur aja sih di beberapa paragraf sih saya lihat memang mirip banget ya, mulai dari penulisannya, cuman mungkin kamu ada nambah beberapa kalimat sih ya untuk memberikan penjelasannya ya. Tapi ya yang saya tanyakan, ada yang saya tanyakan sih, kenapa kamu memilih Instagram? Mungkin proposal kemarin entah saya dapat sempat tanyakan atau enggak, saya lupa sih. Kenapa kamu pilih Instagram? Sedangkan kan kalau Instagram sekarang banyak yang menampilkan berita itu nggak full sih. Biasanya mereka mengakalinya itu menggunakan gambar yang multiple picture ya, untuk ya atas dasar apa sih mungkin kita juga kurang tahu ya. Cuman mungkin kadang untuk lebih menarik pemberitaan yang diberikan. Soalnya kalau misalkan texting ya itu kan sudah umum biasanya di website ya, dan itu bisa mengcover banyak halaman kan, view-nya kan. Sedangkan Instagram kan ada keterbatasan di sana. Jadi saya lihat banyak yang memanfaatkan gambar sih, multiple picture untuk menampilkan beritanya. Tapi ya itu menariknya kenapa kamu menggunakan Instagram di sini. Gitu. Iya Pak. Kenapa? Oh karena ini Pak, karena sebelumnya dari awal COVID itu kan banyak berita-berita, maraknya berita di Instagram tuh. Makanya saya tertarik untuk ambil beritanya dari media Instagram Pak, untuk dijadikan studi kasus. Apa karena ini biar sudah menggunakan yang lain, maksudnya kamu mencari alternatif Instagram di situ? Oh enggak Pak. Oke. Karena saya lihat di sini kan ya itu tadi yang menariknya ya di mana di ini kamu di sorry kok nggak muncul ya salah kelewatan di saran kamu di sini. Mana ya, ini kamu banyaknya gara-gara tabelnya panjang banget. Iya Pak, itu dataset saya sama data uji. Iya. Oke, pas lihat kok banyak banget, 300 halaman. Ini saran kamu di sini kan khususnya nomor 2 ya. Kenapa tidak dapat mengembangkan klasifikasi berita hoax berdasarkan gambar di Instagram? Menurut saya kenapa nggak kamu aja yang melakukan penelitiannya? Karena kan itu malah menarik menurut saya. Kalau itu sih saya baru disaranin juga Pak pas lagi bimbingan. Makanya saya. Terus kenapa nggak kamu ambil di situ aja? Karena udah setengah jalan juga sih Pak. Malah kalau saya lebih menarik ke sana sih, tapi ya sudah lah. Iya Pak. Itu kamu dengan pembimbing pertama ya.
Oke, kalau yang saya lihat di sini kan kamu menggunakan website ya untuk melakukan pengecekannya, Iya, Pak. benar nggak? Benar, Pak. Bisa diceritakan nggak kira-kira seperti apa yang sudah kamu lakukan? Terus Ceritakan apa itu, Pak? ya Mohon maaf. misalnya pengujiannya dan sebagainya dari apa namanya skripsi yang kamu buat ini. Terus kira-kira buktinya ataupun ininya kamu bisa munculkan di bab berapa? Oh, gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi sebelumnya saya membuat aplikasi website ini dengan menggunakan 100 dataset dari 50 data valid dan 50 data hoax. Lalu saya membuatnya websitenya menggunakan Jupyter Notebook dan dengan framework Streamlit dari Python, Pak. Terus saya lakukan pengujian menggunakan 30 data uji dan menggunakan data lain dari Instagram yang hasilnya menunjukkan bahwa website saya bekerja dengan baik dan benar, Pak. Bisa dilihat pada bab 4.5, Pak. titik 6. 4.6 ya. Ya, di situ sudah ada tampilan website saya dan dengan inputan baru yang saya inputkan beserta hasilnya, serta di setelahnya terdapat kolom data uji dari data yang saya ambil secara random di Instagram, selain dari dataset 100 itu, Pak. 4.6 ini. Ya. Di 4.6, Pak. Di setelahnya lagi. Kelewatan dong. 4.6. Ini. Iya, Pak, di bawah. Ini ya. Ya, Pak. Terus apa? Seperti yang kamu munculkan di abstrak itu hasilnya, Ya. itu dilihat di halaman mana? Hasil dari pengujiannya, Pak. Mohon maaf, ini dari tabel 4.4 ini pengujian dari dataset di luar dari dataset saya, Pak. Ada 7 dan kalau untuk dari dataset saya 30 yang untuk dilakukan data uji ada di lampiran, Pak. Oh gitu, berarti di sini kamu nggak dimunculin ya? Maksudnya kamu cuma menaruhnya di lampiran gitu? Iya, Pak. Nggak ada penjelasan di dalam bab 4-nya? Di penjelasan di bab 4 paling di setelah pengujian sih, Pak. Di mana tuh? Ini, Pak, yang berdasarkan tabel. Ini aja? Sama tadi sebelum yang di bawahnya gambar tampilan website saya, situ juga saya sudah menjelaskan juga sih, Pak, sedikit. Nah, itu dia. Usahakan sih, makanya kan saya tanyakan lagi ke kamu, apa berdasarkan abstrak yang kamu tampilkan. Walaupun kamu menaruhnya nanti di lampiran, ya itu tetap harus dimunculkan. Kalau enggak, kita sebagai pembaca di sini, saya sendiri mana nih kayak kesannya belum selesai atau gimana. Makanya saya kan minta kepastian dari kamunya. Maksudnya apakah mana nih hasilnya sesuai dengan abstrak yang kamu coba sampaikan. Ya, iya, Pak, untuk hasil yang kayak akurasi, precision itu ada di bab 4.5 apa atau 4 gitu, Pak. Itu ada di situ, Pak. Dan saya jelaskan juga. Ini, Pak. Ini, Pak, betul, Pak. Yang tadi di bawah. Ini. Ya. Oke. Ya itu, jadi usahakan jangan ini ya, ya dimunculkan lah ya penjelasannya. Iya, jangan kurang informasi yang saya dapatkan di sini, karena saya lihat di sini pun juga seperti contohnya website di sini kan, kamu cuma menampilkan tampilan awalnya saja, ya. Tapi prosesnya di sini kan nggak terlihat kan ya.
dari narasinya. Dari narasinya, Pak, dari penginput. Masih kurang. Di sini kan cuma berdasarkan tabel ini terdapat berita, label, dan hasil, ya kan? Iya. Nah, itu pun juga penjelasannya cuma satu paragraf aja, ya enggak? Begitu. Jadi sebenarnya dari narasinya kamu sangat kurang sih kalau yang saya lihat dari bab 4 kamu ini ya. Itu sangat disayangkannya di situ. Narasi kamu ya saya tahu lah memang problem di mahasiswa, cuman ya usahakanlah penjelasan yang diberikan itu lebih karena memudahkan kita membaca ya. Gitu. Kemudian mana tadi ya? Ya, kita balik ke bab 1 sebenarnya. Ada beberapa hal saya catat, saya highlight. Ya, ini nanti dari Pak Budi sendiri ya, terkait in-text sama ya spasi lah. Terus juga sama bab 2 juga in-text kebanyakan teks referensinya. Kemudian bab 3 itu bab 3 itu jujur aja dari sini ya. Dari mana sih? Ini nih dari 3.3, 3.3 apa? 3.3, ini 3.3.2 filtering itu sama 3.4 saya sempat buka punya PR narasinya hampir mirip sih. Cuma banyak ada penambahan sana sini ya. Nah, itu yang sebenarnya usahakan ke depannya ya di apapun nanti kerjaan kamu. Iya, artinya dalam pembuatannya itu ya bolehlah kamu melihat ini ya apa namanya hasil penelitian teman kamu nggak apa-apa. Cuman dari narasinya usahakan jangan sama ya. Kamu coba aja buat apa namanya ya tersendiri lah dengan referensi yang kamu dapatkan gitu. Ya, karena saya lihat sih ada beberapa hal khususnya di tokenisasi ya filtering itu 3 kalimat awalnya itu mirip ya. Tadi saya baru buka di email lihat yang dulu karena kan berkasnya si siapa Pierre udah lama saya simpan di tempat yang lain kan, jadi saya lupa nyimpannya di mana gitu ya. Ya ini nanti dari Pak Budi sendiri ya. Kemudian yang kamu dapatkan di sini apa namanya dari hasil pencarian ini, kira-kira ini akan bermanfaat nggak untuk ya masyarakat umum? Kalau untuk penelitian ini cukup bermanfaat sih Pak untuk masyarakat dalam menyaring atau melihat berita yang dia baca apakah itu hoax atau valid itu Pak. Tapi ada kemungkinan untuk ya di sini kan memang kamu apa namanya mengarahkan lebih ke pertanyaan mahasiswa ya, kemudian masyarakat ya untuk bentuk pengetahuan dan ya untuk inilah ya pemahaman di terkait hoax atau enggaknya. Iya Pak. Ya kalau misalkan memang kamu apa menempatkan itu di bab 1 ya sebenarnya kamu memang mempersiapkan ini untuk diterima oleh masyarakat juga iya. gitu iya, ya. Jadi dari desainnya pun juga usahakan ya sudah memenuhi lah paling enggak ya standar minimal lah ya. Iya Pak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan skripsi saja sih ya. Itu sih masukan dari saya. Terima kasih Pak. Kemudian tadi sampai mana ya? Saya lupa. Itu ini juga Pak Budi nanti ada catatannya. Ini pun juga kalau menurut saya mungkin Pak Budi bisa banyak berkomentar ya dalam pembuatan tabelnya karena ini makan banyak space banyak banget sih. Nanti Pak Budi lah kasih masukan gimana baiknya.
Karena saya sendiri pas buka kaget juga sih 350. Saya kira benar-benar kamu beda dari yang lainnya. Rupanya tabel juga. Ya. Nah, itu nanti coba ya. Ini juga dari Pak Budi. Ini juga dari Pak Budi ada. Saya buat catatan aja. Oke, jadi di penutup ya, di sini khususnya untuk besaran. Ini saya kasih masukan aja ya. Yang khususnya untuk yang pertama, kamu di sini kan beri masukan untuk memanfaatkan deep learning dengan metode convolutional neural network ya. Kamu di sini tidak memberikan alasannya, penjelasannya kenapa kamu ini. Itu mungkin bisa ditambahkan ya, bukan hanya sekedar ini aja ya, saran saja. Ya, jadi alasannya kenapa sih menurut kamu dengan memanfaatkan deep learning ini itu lebih bagus lagi ya. Nah, itu tambahkan ya, itu tadi. Makanya yang terakhir, yang keduanya itu kenapa nggak kamu aja nih buat penelitian menggunakan untuk mendeteksi gambar-gambar itu di Instagram ya. Karena itu menurut saya itu lebih ya jarang sih ya, mungkin sudah ada, cuman khususnya untuk di Indonesia mungkin saya sendiri lihat masih sedikit penelitian tentang itu. Ya, mungkin ini sama ini daftar pustaka ya. Yang ini PDPI ini apa nih, jurnal atau apa? Itu kayak semacam buku itu, buku Pak, buku online. Oke. Ya itu nanti coba ini ya kamu bahas dengan bimbing pertama ya. Ini formattingnya gimana ya? Iya Pak. Ya. Nah, itu harus jelas juga asalnya. Nah, diaksesnya kapan gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Andi. Pak Yada. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Atau mau langsung dilanjutkan ke Pak Budi? Boleh Pak. Udah ada. Kita lanjutkan ke Pak Budi ya. Ya. Silakan Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yadarbuloh selaku pembimbing pertama, dan terima kasih juga tadi Pak Ade ya yang sudah bertanya juga selaku penguji pertama ya. Selamat pagi menjelang siang, Indra. Pagi Pak. Oke, selamat ya pada kamu yang sudah sampai tahapan ini. Jadi ibaratnya tahapan ini memang tahapan menjelang akhir dari selama proses kamu 4 tahun berjalan di kampus ya. Dan saya apresiasi juga terhadap penelitian yang kamu sedang lakukan, yang telah lakukan ya. Namun tentunya dari semua yang tadi sudah disampaikan, kamu masih tetap akan berhadapan dengan saya sebagai yang akan diuji ya, yang akan diuji dari sisi penguji kedua, yaitu dari sisi sistematika penulisan yang akan mayoritasnya seperti itu. Oke. Sebelum saya akan share kamu dokumen yang saya telah review ya, saya ingin tanya sama kamu, ini penelitian kamu ini apakah sudah di hosting atau tidak? Kan jatuhnya website ya ini ya. Iya. Untuk hosting sih belum Pak, masih dari lokal hostnya Pak. Dari sayang ya, menurut saya sih kedepannya karena ini bagus ya, jatuhnya kan bisa untuk mencari berita hoax dan lain-lain ya. Sebaiknya kedepannya di hosting ya, karena biar orang-orang di luar sana bisa memakai, dan memang kalau seandainya memang ada berita-berita yang meresahkan itu bisa langsung dicari dan bisa terlihat bahwa secara real bahwa apa yang kamu kembangkan ini memang bisa menjawab hal tersebut, bahwa ternyata bisa mendeteksi hoax-nya itu bagus sih, menurut saya sih menarik ya. Baik, Pak. Iya, Oke, saya akan share dokumen terlebih dahulu. Tunggu ya, saya share screen aja deh biar lihat. Oke, terlihat belum, ya Pak. harusnya ya. Udah Pak. Masa sih? Iya sudah ada. Udah kan. Sip.
Oke, Indra, tadi sudah dibahas sama Pak Ade ya, bahwa betul bahwa cover kamu ini masih cover proposal ya, cover sidang akhir itu adalah logo Universitas Triloginya itu di atas Oh ya, iya, di atas, habis itu baru judul ya. So tolong kamu perbaiki baik Pak. ya. Nah, Mas sama tadi tahun juga sudah di apa di ini ya sama Pak Dijelasin Ade ya Pak. juga. Nah, kesalahan yang saya sering temukan dari mahasiswa-mahasiswa, bukan kamu saja ya, dari yang sudah lulus juga, bahwa kalian itu masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sifatnya typo dan penempatan gambar yang salah, indeksasi dan lain-lain itu masih banyak yang salah, formattingnya juga masih yang salah. Ya, mungkin yang saya bisa pahami sih memang mungkin dokumennya banyak ya, tapi kan itu tidak tidak apa ya, tidak menjadi alasan bahwa tipe-tipe tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut harusnya bisa selesai dan sudah direvisi harusnya gitu ya. Karena gini Indra, Iya yang Pak. namanya penguji 1 dan penguji 2 itu punya masing-masing komponen penilaiannya masing-masing. Iya Pak. Penguji pertama dia tentunya akan lebih mayoritas menilai secara konten, betul ya. Kalau penguji kedua mayoritas akan menguji dari sistematika penulisannya. Iya Pak. So, ini yang saya selalu wanti-wanti ke semua mahasiswa yang sidang itu lah, konten itu sangat penting, that's right. Tapi yang gak kalah penting itu adalah bagaimana penulisannya. Karena ujung-ujungnya yang akan dinilai ya dua komponen itu, ya. Iya Pak. Agar supaya kamu paham bahwa bagaimana mekanisme penilaian dan apa yang nanti nilai akhir kamu dapatnya seperti apa, itu karena sudah berdasarkan objektivitas dari kami semua di situ, ya. Baik Pak. Nah, ini Terima yang kamu kasih. harus perbaiki ya. Kamu Iya. mau balik ke masa lalu? Enggak kan Enggak ya? mau Pak. Oke. Makanya ini tadi ditandain sama Pak Ade boleh, Ade. nggak apa-apa. Iya. Ya kalau ini ibaratnya kalau saya koma gitu kan ibaratnya kamu kayak memberikan statement atau membaca pidato, sedangkan enggak ya. Nah, Oh langsung enggak aja Pak. Iya saya Pak. yang bertangan di bawah ini koma gitu kan ya. Baik Iya. Pak. Tanda tangan tadi sudah iniin sama Pak Ade, lanjutkan. Iya. Nah, ini tadi kalau Pak Ade bilangnya kecil, kalau saya Iya. bilangnya begini, Indra, kamu ada dua pilihan. Antara kamu delete surat keterangan persetujuan sidang ini ya, atau kamu besarkan ini sehingga ini nutup ya. Oh ya udah ya Pak. Saya tahu ini kamu pakai untuk daftar isi kan, Iya benar nggak? betul Pak. Betul. Benar nggak? Ini pakai Iya. untuk biar itu kan masuk ke daftar isi. Iya. Nah ini sebaiknya bisa kamu gedein aja. Gedein Oke. nanti ini nutupin. Jadi dia ya ngerti kan ya? Ya ngerti Pak. Ngerti Pak. Nah ini jadi nggak surat keterangan persetujuan terus langsung surat. Nah oke, gitu Iya Pak. ya. Baik Pak. Oke. Nah kata pengantar, terima kasih kamu sudah mendoakan kami bahwa kami menjadi sebuah fakultas sendiri gitu ya. Fakultas Teknik Informatika Universitas Trilogi. yang benar apa? Kamu itu doa kalau menurut saya. Berarti ibaratnya Teknik Informatika tuh jadi fakultas itu. Mantap. Ya, yang benar apa? Prodi Pak. Iya betul. Prodi apa? Teknik Informatika. Informatika Lalu di dan Industri. Fakultas Telematika Industri Kreatif Pak. Fakultas. Iya. Ya nanti diperbaiki ya. Iya Pak. Oke, Indra, ini juga ya, Pak Yada itu punya dua posisi. Pertama sebagai kaprodi, yang kedua sebagai dosen pembimbing. So, tolong di ini aja ya, dipisah. Oh ya, iya Pak. jadi yang pertama sebagai Pak Yada Robulah sebagai ketua program studi. Iya. Nanti yang kedua tetap sebagai dosen pembimbing pertama dan Pak Handi sebagai dosen pembimbing kedua. Ya, gitu ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya, lebih jelas. Ini tanda tangan sudah diiniin sama Pak Ade tadi. Oke, saya lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, ini tadi udah ditandain juga ya. Precision atau apa ini? Precision. Ya, ini tolong ya. Dengan ini diharapkan kamu sudah tidak diharapkan lagi harusnya jatuhnya. Di abstrak kamu sudah jatuhnya adalah hasil conclusion-nya itu apa sih harapannya? Bukan harapannya, tapi langsung diberikan bahwa hasil dari penelitian tadi udah didapatkan itu menjawab apa? Langsung gitu. Langsung menjawab hasilnya apa? Gitu. Tanpa perlu lagi harapan itu jatuhnya di proposal. Oke? Lanjut.
Oke, ini negaranya gede-gede, negara kecil ya. Pilpres tolong ini Besar, kan ya. pemilihan presiden ya. Terus apa lagi ya? Oke, saya ini nggak ada no problem ya kalau untuk kali ini. Kalau saya agak berbeda sama Pak Ade, kalau untuk saya sih nggak ada masalah untuk yang ininya ya, untuk yang penulisan tinjauan pustakanya sudah nggak masalah ya. Baik, Pak. Emang bentuknya gitu, soalnya kan pakai Mendeley ya. Iya, betul, Pak. Udah ikutin aja. Oke, lalu apa lagi ya? Oke, nih makanya kamu tuh masih kurang banget inkonsistensinya kamu. Kadang kalau ada yang pakai bahasa Latin atau bahasa Inggris, kadang kamu nggak italikan, Italik. kadang kamu italikan gitu loh. Iya, kayak misalnya di bawah ada aja yang pakai Instagram ada yang kamu miringin, ada yang nggak dimiringin. Ini contohnya Instagram nggak dimiringin sama kamu. Atau YouTube kamu nggak miringin. Ada yang dimiringin, ada yang nggak dimiringin gitu loh. Nah itu inkonsistensi seperti itu yang harus kamu kurangin ya untuk Baik, Pak. di penelitiannya kamu. Oke, ini didapatkan ya, dapat harusnya. Dempet. Jadi bukan ya gitu deh ya. Nah ini saya tanda-tandain. Nah, ini tweet atau tweet. Nah, yang banyak ya masih tipe-tipenya ya. Kalau tweet itu lebih ke sebagian tulisan sih, besar Pak. yang saya sudah tandai. Oh, iya. Baik, Pak. Iya. Ini apa tweet? Kayak postingan tweet gitu, Pak. tulisannya TWET atau tweet? Iya. Tweet itu. Nah, ya ada. Oke. Ya. Nanti kamu cek Iya, lagi ya. Siap. Oke, ini pixel juga di satu sisi kamu garis miringin, satu sisi enggak ya, dan seterusnya. Nah ini juga di tabel perpustaka juga seperti itu, Oh ya. iya. Digunakan Neros ya banyak yang belum digaris miringin ya. Nah ketika kamu pindah halaman, headernya kamu nggak ikutan tuh, kan harusnya di sini ada judulnya kan. Ada lagi, Pak. Iya, paham, Pak. Iya itu kurangnya. Sama setiap itu seperti itu ya. Terus saya tandain juga repository harusnya garis miring. Semuanya itu harus terstruktur seperti itu. Iya, Oke, kita ke bab 3. Nah, yang saya juga selalu komentar bukan di kamu aja, di teman-teman kamu juga, ini metodologi penelitian. Betul, metodologi penelitian, tapi metodologi penelitian apaan? Tolong dideskripsiin apaan ini. Ini metode apaan? Klasifikasi berita hoax. Penelitian apa? Ya udah, dipanjangkan lah. Oh iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Metode penelitian, klasifikasi. Oh ya, gitu ya. Oke, nah itu Instagram. Oh, iya. Instagula juga boleh. Oke ya. Oke, tampilan salah satu akun. Langsung aja nih apaan? Akun apaan sih nih? Akun Tribun News ya. Iya. Langsung aja tulis aja Tribun News. Oh, baik, Pak. Langsung ya. Juga saya tandai tampilan kalau di konten palsu. Langsung dijelaskan aja, nggak ada masalah. Iya, Pak. Ya. Jangan salah satu berarti banyak nanti. Kalau salah satu kamu tampilin cuma satu doang, ayo. Salah dua, salah tiganya mana gitu kan. Iya, Pak. Gitu. Baik, Pak. Oke, ini kesalahan juga di judul pre-processing text dan lain-lain ini nggak diitalikan, coba kan. Nah, biasanya suka lupa tuh, biasanya pada fokusnya di dalam paragrafnya, di judul-judulnya nggak iya, oke. Baik, Pak. Oke, ini nggak match ya. Dapat dilihat gambar 3.3. Oh iya. 3.3 atau 3.4. Nah, ayo ya kan. Nah, filtering juga sama ya. Terus apa lagi ya? Ini enggak. Performa atau performa? Ayo. Nah. Performa. Tadi cek lagi. Iya, apa lagi ya? Ada lagi enggak ya? Enggak, ini enggak. Oke, dataset. Oh iya. Ya, italik. Ini iya, italik lebih banyak. Ini saya mau tanya sama kamu. Ini namanya akunnya Kompascom atau? Iya, nama akunnya Kompascom, Pak. Kompascom. Oh ya udah, berarti hiraukan aja ya. Baik, Pak. Hiraukan saja. Oke, ini tabel kamu banyak banget ya menurut saya sih ya. Iya, Pak. Tapi nih saya mau tanya sama kamu, apakah dari tabel ini ada berapa nih? Ada 25, ya? Pak. 25. Nah, apakah 25 yang tabel yang kamu sajikan ini memberikan dampak informasi sesuatu atau tidak? Harus 25-5-nya atau sebenarnya hanya cukup 5 atau 6 saja? Sebetulnya sih saya hanya menampilkan dataset.
Ya, apakah berpengaruh kalau saya hanya menampilkan satu saja atau harus 25 di 25-nya? Nggak berpengaruh juga sih, Pak. Ya makanya mungkin ya ini saran saya ya, tapi mungkin bisa didiskusikan juga. Mungkin bisa saja diberikan aja ini sampel aja bahwa yang dikasih 5, terus nanti ini sisanya bisa ditaruh di mana? Sisanya bisa ditaruh di lampiran. Itu bisa cukup kan ya? Baik, itu Pak. sebenarnya ya. 5 aja udah cukup. Jadi nggak Ya, panjang-panjang banget. Ini saya juga Iya. baca buat apa juga saya baca ini ya kan? Ya, iya, Pak. Gitu ya. Lalu apalagi ya, kan panjang kan, waduh, Panjang, Pak. gitu kan, aduh, saya juga malas bacanya kan, gitu. Oke, lalu, ini sayangnya nggak tahu ya, ini mungkin entah karena udah dikonvert ke PDF atau apa, jadinya gambar ini tidak terlihat. Oh iya, Pak. Entah ini karena resolusi yang kamu capture kah, atau sebenarnya kamu sudah capture resolusinya udah bagus, tapi pas udah dipindahin ke PDF, jadinya nggak dikopres, gitu loh. Antara dua itu, tolong dicek lagi ya, tolong yang ini tolong jelas lagi jelas, resolusinya ya. Nah ini menurut saya daripada kamu kasih gambar seperti ini gambar yang kata-kata dataset kan? Iya, Pak. Yang sering muncul, Pak. Iya kan? Dominan. Yang paling dominan. Yes, tapi kan buat saya kan saya nggak penting nih. Maksud saya buat apa saya dikasih gambar seperti ini gitu kan? Lebih baik daripada sebuah gambar kamu kasih tuangkan di dalam table. Baik, ya, bilang aja itu kata-kata yang paling dominan. Iya kan? Tuangkan aja ke table, nggak apa-apa, table nggak masalah. Tapi kalau gambar kayak gini buat apa? Bukan buat apa, saya jadi ngapain saya 25 ini kalau kata-kata ini buat apa buat saya gitu loh. Tapi kalau dalam table saya bisa tahu oke ini kata-kata yang paling dominan gitu loh ya. Oke, nah ini tadi sudah dibahas juga sama Pak Ade, saya setuju. Iya tetap aja. Baik, Pak. Ini kamu ambil dari mana ini? Dari datasetnya, Pak. Yang udah ditokenisasi. Nah, tolong ini kan dataset. Yes. Ini kan dataset yang raw ya, jatuhnya seperti itu ya. Benar ya, raw ya. Tolong ini diubah ke dalam table sehingga kamu tablenya nggak bentuknya kayak gini, ncret gitu loh. Wow, ya panjang banget ya. Dibuat jadi satu table aja dengan beberapa kolom, ya kan udah jelas jadi seperti itu ya. Baik, jadi nggak akan ngemanjang-manjangin ininya kamu. Ini kan banyak banget kan. Wow. Padahal sebenarnya kan informasi yang mau disampaikan nggak sepenting ini kan gitu loh. Iya. Iya dong, tetap penting, tapi kan bisa diubah jadi sebuah bentuk table ya. Jadi nggak panjang banget kayak gini. Oke. Iya, Pak. Oke, next. Ini saya nggak ada masalah sih sebenarnya. Kenapa tadi Pak Ade bilang ini ya? Oh ya, tadi udah diinin ya, sampein ikutin ya. Tadi yang Pak Ade udah bener nih. Harusnya di rata tengah ya. Iya, Pak, rata tengah, Pak. Rata tengah dong. Iya. Judul dong ya, rata tengah. Ini judul kan? Iya, judul, Pak. Oke. Nah, ini tolong biasakan setelah dari sebuah table jangan langsung didempet sama gambar apapun table lagi. Tolong berikan satu deskripsi, satu paragraf minimal ya sebagai perantara. Baik, Pak. Ya. Baik. Jadi nggak dempet-dempet gitu loh. Ya. Oke, ini apa ya? Oh ya, ini udah dikasih tahu ya. Ya, gambar-gambar ya tolong jangan didempet-dempet ya, tolong diberikan deskripsinya dulu ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ini kategori data C ya, tipe-tipe lah ya. Iya, Pak. Sama kayaknya saya ada yang paling bawah tuh yang agak penting deh. Ini apa nih? Dapat dilihat gambar 4.8. 4.8 yang mana? 4.8 tempat. Oh iya, belum diubah, Pak. Ya, betul ya. Ya, tolong diubah lagi ya. Ini apa nih? Kenapa nih saya enggak. Oh, ini ada dempet 30 data, 30 spasi data. Oh iya, Pak. Oke. Apa lagi ya? Ini udah oke ya. Saya sih nggak ada keluhan di sini. Oke, yang ada saya keluhan malah di kesimpulannya kamu ya. Ini pernyataan saya agak sedikit terganggu di pernyataan pertama kamu, yaitu kamu bilang semakin banyak dataset yang digunakan maka semakin baik sistem dapat melakukan pembelajaran untuk proses pengklasifikasian. Ibaratnya ini kamu nggak usah kasih statement ini udah pasti.
Semakin data yang kita pakai, maka hasilnya pasti baik. Nggak harus Ya, Pak. dipakai dengan metodenya kamu, nggak harus yang pakai image processing, nggak harus pakai pembelajaran pelatihan seperti kamu. Dengan data kuantitatif aja, kalau kamu pakai untuk survei dan lain-lain, semakin banyak datanya pasti akan semakin Makin baik. baik. So sebaiknya menurut saya ini nggak perlu lah, ngapain? Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, semakin banyak data pelatihannya, pasti hasilnya semakin baik lah, Iya, Pak. pasti. Ya. Oke, nah yang menjadi bahasan saya mungkin di Saharan ya untuk di kamu ya adalah kamu bilangnya diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan deep learning dengan metode CNN. Iya, CNN. Gitu ya. Nah ini pertanyaan saya ke kamu, kenapa kamu nggak pakai CNN? Kalau saya Kalau ternyata lebih bagus. Disaraninnya pakai KNN, terus udah gitu ada penelitian juga yang menunjukkan kalau dari tingkat akurasi KNN lebih besar, Pak. Oke, terus kenapa kamu nggak pakai itu? Kalau itu sih saya hanya saran aja sih, Pak. Sebelum pas lagi bimbingan saya kayak baca-baca. Ya, berarti kalau saran yang kamu sebut gini loh, boleh kamu menyarankan orang pakai metode sesuatu, tapi Ya, Pak. itu bukan menggantikan penelitian yang kamu telah lakukan. Oh, gitu iya, loh. Pak. Artinya kalau kamu udah melakukan pakai K-means, artinya kan ini penelitian saya sudah bagus gitu. Terus tiba-tiba kamu nyaran coba pakai CNN. Saya pikir itu lebih bagus deh gitu kan. Loh, terus kalau misalnya lebih bagus, lebih akurat, kamu udah berani bilang lebih akurat kan ya? Iya. Nah, ini yang nama nggak diambil gitu kan ya. No, so tolong diulik lagi kata-katanya yang di situ supaya Baik, Pak. bisa bilangnya bahwa untuk yang CNN ini atas dasar apanya yang bisa lebih bagus. Entah dari satu variabelnya ini lebih baik kah atau lebih karena ada penambahan variabel ini menjadi lebih baik dan tidak bisa diteliti dengan penelitiannya kamu kah gitu kan, itu boleh. Tapi kalau bisa pakai metode CNN lebih bagus, lah berarti kenapa kamu nggak pakai yang itu gitu kan ya. Iya, Pak. Oke ya. Nah, Baik, kurang Pak. lebih itu dari saya ya. Tadi menarik ya. Saya kelewatan tadi yang daftar pustaka, betul. Yang untuk ini ya. Di Mana sih PDI, tadi? Pak. Yang buku ya. Buku. Itu harusnya masih buku itu ada formatnya juga kok harusnya. Dari Nggak usah Mendeley pakai kok, Pak, itu, Mendeley Pak, juga. formatnya, Pak. Ya. Iya. Iya betul. Tapi berarti ada yang kurang dari isiannya. Iya. Ya. Ada yang kurang harusnya ya. Kalau namanya buku pun sama juga dengan jurnal juga bahwa di sini tahunnya ada ini PDPI apaan? Itu judulnya, Pak. Singkatan dari judul. Iya. Yakin, kamu cek lagi ya pokoknya gitu. Bukannya judul ini. Iya. Harusnya di sini autorsnya loh, ayo. Oke, nanti kamu cek lagi di Mendeley kamu. Pak. Harusnya authors, tahun boleh. Lalu ini authors, nama bukunya. Sama biasanya ada penerbitnya. Oh, iya, Pak. Terus alamat, bukan alamat ya, kota penerbitnya itu harusnya ada di sini ya. Baik, Ya, Pak. nanti cek lagi di Mendeley kamu ya. Iya, Pak. Dah, itu saja dari saya ya, kurang lebih yang saya bisa sampaikan ke kamu. Saya kembalikan lagi ke Pak Yadara Buluh selaku pembimbing pertama yang akan meneruskan kegiatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Ade sebelumnya. Saudara Indra, ya, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, benar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Indra Malik Akbar Fadilah, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya persilakan kepada dosen kedua, Bapak Sylvester Dihani Pramana untuk membacakannya. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yadara Buluh selaku dosen pembimbing utama. Baik,
sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Gitu ya? Baik, Pak. Baik. Apakah saudara Indra Malik Akbar Fadilah, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Siap, Pak. Mohon maaf, dijawab dengan bersedia atau tidak bersedia? Bersedia, Pak. Bersedia, Pak. Saya ulangi. Apakah saudara Indra Malik Akbar Fadilah, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Baik. Apakah saudara Indra Malik Akbar Fadilah, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia, Pak. Baik. Apakah saudara Indra Malik Akbar Fadilah, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Tidak bersedia, Pak. Ya? Tidak, Pak. Tidak bersedia? Iya. Baik. Yang keempat, apakah saudara Indra Malik Akbar Fadilah, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Bersedia, Pak. Ulangi, bersedia? Bersedia, Pak. Baik, yang kelima, apakah saudara Indra Malik Akbar Fadilah, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Yang keenam, apakah saudara Indra Malik Akbar Fadilah, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Ini nggak ada ya? Ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas jawaban saudara Indra Malik Akbar Fadilah. Karena ada yang tidak bersedia, yaitu untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi. Nanti kita dengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Silakan Bapak Yadarapulo. Baik, terima kasih. Saudara Indra Malik Akbar Fadilah, karena kan persyaratan tersebut harus bisa dipenuhi untuk mendapatkan kelulusan, dan kamu tidak bersedia untuk satu hal, yaitu menjadi narasumber di acara webinar atau temu ilmiah, maka dengan ini, mohon maaf, kami menangguhkan hasil skripsi kamu sampai kamu bersedia. Saya tunggu jawabannya sampai siang ini jam 2. Kalau sekarang ini bisa, Pak? Ya silakan kalau memang sekarang bisa. Baik, Pak. Bersedia, Pak. Ya. Kalau bersedia, maka hasilnya akan saya bacakan. Tapi kalau masih tidak bersedia, saya tangguhkan sampai kamu bersedia. Baik, Pak. Ya. Bersedia, Kenapa Pak? ini penting? Saya tadi sudah sampaikan. Ya, Prodi TI ini kita melakukan pembekalan kepada mahasiswa itu bukan hanya dalam perkuliahan, ya, tetapi kita juga ingin agar supaya lulusan kita itu memiliki bukti nyata bahwasannya punya kemampuan, gitu ya. Dan bukti itu diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, ya. Salah satunya adalah webinar. Ya. Kenapa harus webinar? Tadi sudah saya sampaikan, ya, itu untuk membangun personal branding, ya, membangun kemampuan komunikasi di depan masyarakat umum, ya, sehingga itu bisa menjadi nilai buat kamu ketika kamu bekerja, gitu ya. Karena memang salah satu review atau ulasan yang saya terima dari
alumni, di mana tempat mereka bekerja adalah kemampuan berkomunikasi mahasiswa bidang IT itu dirasa kurang. Kemampuan komunikasi ya. Tapi kemampuan teknis itu sangat bagus. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa membuktikan bahwasannya lulusan kita itu punya komunikasi yang baik adalah salah satunya dengan webinar. Gitu. Maka orang nanti akan bisa melihat kita bahwasannya kita percaya diri, kita punya salah satu soft skill gitu ya, yaitu bagaimana membawakan keahlian kita di depan umum gitu ya. Dan itu sangat penting gitu ya. Nah, maka dari itulah kenapa itu menjadi salah satu syarat gitu ya. Agar supaya dapat diperhatikan, dan ini belum ada prodi di Trilogi yang seperti ini, baru kita aja gitu ya. Iya, Pak. Seperti itu ya. Itu harapan kita semua, Pak Yada, Pak Handi, Pak Budi, Pak Ade, ya, supaya lulusan kita itu bukan lulusan kaleng-kaleng lah gitu ya. Gitu. Bayangkan kalau kamu melamar ke sebuah perusahaan, portofolio kamu itu sangat rigid gitu ya, sangat komplit walaupun cuma selembar, itu akan menjadi nilai jual. Gitu. Nilai jual kamu gitu ya. Kamu punya kemampuan komunikasi yang baik, punya skill yang baik, punya karya ilmiah yang baik, gitu, ya, punya track record yang baik gitu ya. Maka tidak ada alasan buat perusahaan menolak kamu gitu. Dan tentunya akan berpengaruh kepada negosiasi kamu gitu ya. Baik, Pak. Dan itu kita rasa belum banyak yang melakukan seperti itu gitu ya. Dan kita berkomitmen di Prodi TI ini gitu ya. Bahkan bukan hanya itu, kita juga menyediakan sertifikasi ya buat menambah kepercayaan diri gitu ya. Seperti itu, Indra. Baik, Pak. Oke? Oke, Pak. Jadi, semoga bisa dipahami kenapa Prodi TI melakukan seperti itu, bukan untuk menyusahkan mahasiswa, tapi untuk membuat supaya mahasiswa ini ketika lulus confident gitu ya, percaya diri dalam mencari pekerjaan gitu. Baik, Saudara Indra Malik Akbar Fadilah, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan skripsi dengan judul klasifikasi berita hoax COVID-19 pada akun berita di Instagram berbahasa Indonesia menggunakan metode K-Nearest Neighbor dinyatakan lulus dengan revisi, ya, baik, Pak, dengan nilai mutu B+. Ya. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar sarjana komputer Eskom mulai terhitung pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen bimbing, dosen Dewan Penguji, dan Saudara Indra Malik Akbar Fadilah. Terima kasih. Dengan ini sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak Haddad. Iya, sama-sama.